Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari Jumat 18 dari bulan Allah yang suci Al-Muharram 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa duduk kembali bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Al-Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah, Jalan Golongan yang Selamat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Sebelum kita masuk kepada lanjutan dari bab macam-macam tauhid, maka saya ingin bertanya kepada para santri sekalian, sebutkan macam-macam tauhid. Erwan. Sebutkan macam-macam tauhid. Ahsanta. Kemudian apa itu yang disebut dengan tauhid rububiyah? Faris. Abrar. Mukhlas. Baik. Asy-Syifa. Apa itu tauhid rububiyah? Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta, pengatur, dan penguasa, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Apa itu tauhid uluhiyah? Arka. Rashid. Dayat. Apa itu tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah dalam ibadah, mengesahkan Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang dituju dalam ibadah. Apa itu tauhid asma wa sifat? Raihan Fadilah. Siapa yang bisa jawab tanpa harus melihat buku? Nah, apa itu tauhid asma wa sifat? Razan. Mengimani apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala,
sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, iqra ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Misalnya tentang sifat al-istiwa, bersemayam di atas, an-nuzul, turun, al-yad, tangan, al-maji, kedatangan, dan sifat-sifat lainnya. Kita menerangkan semua sifat-sifat itu sesuai dengan keterangan ulama salaf. Dari paragraf sebelumnya, beriman kepada sifat-sifat Allah itu harus sebagaimana adanya, tanpa takwil, penafsiran, tahrif, penyimpangan, takyif, visualisasi, penggambaran, taktil, pembatalan, penafian, tamsil, penyerupaan, tafwid, penyerahan, seperti yang banyak dipahami oleh banyak orang. Taib. Beriman kepada sifat-sifat Allah itu harus sebagaimana adanya. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu yang harus kita imani. Apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, itu yang kita imani. Tanpa, maksudnya tidak boleh tanpa takwil, penafsiran, tahrif, penyimpangan, takyif, visualisasi atau menggambarkan sifat Allah. Bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah turun, bagaimana Allah istiwa. Tidak boleh kita melakukan itu. Ta'til, pembatalan atau penafian, peniadaan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tamtsil, penyerupaan, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, tangan Allah dengan tangan makhluk, wajah Allah dengan wajah makhluk, turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Tidak boleh kita lakukan itu pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafwid, penyerahan, seperti yang banyak dipahami oleh banyak orang. Nah, iqra. Ini semua ada berapa itu? Ta'wil, tahrif, takyif, ta'til, tamtsil, dan tafwid. Ada 6 perkara. Itu semua tidak boleh dilakukan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. 6 perkara ini tidak boleh dilakukan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian harus menghafal 6 perkara ini yang tidak boleh dilakukan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, iqra. Misalnya tentang sifat al-istiwa, bersemayam di atas, an-nuzul, turun, al-yad, tangan, al-maji, kedatangan, dan sifat-sifat lainnya. Kita menerangkan semua sifat-sifat itu sesuai dengan keterangan ulama salaf. Al-istiwa misalnya, menurut keterangan para tabi'in, sebagaimana yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari, berarti al-ulu wal irtifa, tinggi dan berada di atas, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Perhatikan di sini. Sekarang penulis ingin menyebutkan contoh bagaimana kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala apa adanya. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kita imani dalam hati kita. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih, kita imani apa adanya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Beliau mengatakan di sini, misalkan tentang sifat al-istiwa. Perhatikan sifat al-istiwa. Al-istiwa. Sifat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 7 ayat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 7 ayat. Di antaranya dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy
istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lihat, istawa yastawi istiwa. Ini disebutkan oleh Allah dalam 7 ayat di dalam Al-Quran. Ya, penulis mengatakan misalnya tentang sifat al-istiwa dalam tanda kurung bersemayam di atas. Saya tidak sepakat dengan penerjemah dengan menerjemahkan istiwa dengan bersemayam. Biarkan saja dia istiwa, ya, istiwa dalam tanda kurung di atas, dihapus bersemayamnya di atas. Kemudian penulis mengatakan, maka kita harus mengimani ini, Allah beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Kita harus imani apa adanya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW, bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Tidak boleh kita lakukan takwil, penafsiran lain, atau tahrif, kita rubah makna atau lafaznya. Tidak boleh kita lakukan takyif, bagaimana Allah beristiwa. Apakah Allah duduk di atas arsy? Apakah Allah di atas arsy nanti berarti arsy-nya lebih besar daripada Allah? Tidak boleh dibagaimanakan. Kita imani saja Allah istiwa di atas arsy. Kita yakini dengan seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan sedikit pun, Allah beristiwa di atas arsy. Paham ini? Nah, tidak boleh kita ta'til, tidak boleh kita tiadakan sifat istiwa, karena Allah yang menetapkan Allah beristiwa. Tidak boleh kita tamtsil, tidak boleh kita misalkan istiwanya Allah berarti seperti raja duduk di singgasananya. Ini namanya memisalkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan. Tidak boleh kita tafwid. Nanti akan dijelaskan lebih dalam. Tafwid artinya pokoknya Allah istiwa, maknanya saya nggak tahu. Nggak, kita tahu maknanya. Istiwa artinya al-ulu, tinggi, wartafa, dan meninggi. Kita tahu, kita faham arti istawa, karena Allah berbicara dengan bahasa Arab yang dipahami oleh orang Arab dan orang-orang yang belajar bahasa Arab. Paham ini? Ini contoh bagaimana kita meyakini bahwa sifat Allah istiwa, Allah beristiwa di atas arsy. Kita imani seada-adanya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Kita imani. Contoh yang lain, Allah mempunyai sifat an-nuzul. An-nuzul, artinya turun. Maka kita imani Allah Subhanahu wa ta'ala turun, sebagaimana dalam hadis qudsi, dalam hadis riwayat Bukhari, yanzilu Rabbuna, Tuhan kita turun, ila samai dunia, ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu Tuhan kita berkata, man yad'uni fa astajibu lah, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Man yas'aluni fa a'tiyah, siapa yang minta, aku kabulkan permintaannya. Man yastaghfiruni fa aghfiru lah, siapa yang beristighfar, aku akan berikan maghfirah kepada dia. Kita imani sifat Allah turun, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak boleh kita lakukan tawil. Oh, turun bukan Tuhan yang turun, tetapi rahmat Tuhan. Enggak. Tidak boleh kita tawil. Tuhan kita yang turun. Rasul SAW menyebutkannya.
bukan rahmat Tuhan kita yang turun. Kita imani apa adanya. Kemudian kita tidak boleh tahrif, kita merubah. Oh, yang maksud yanzilu rabbuna rahmatu rabbina, turun rahmat Rabb kita, enggak, ini merubah namanya. Kemudian tidak boleh kita takyif, menanyakan bagaimana ya Allah turun, pakai apa ya Allah turun, enggak boleh. Kita cuma diperintahkan untuk mengimani bahwa Allah turun. Tidak boleh menanyakan bagaimana. Tidak boleh kita tamsil turunnya Allah seperti orang turun dari tangga. Tidak boleh, tidak boleh memisalkan Allah dengan makhluk, tidak boleh. Kita cuma dituntut mengimani Allah turun. Tidak boleh ditanyakan bagaimana. Paham ini? Kemudian tidak boleh ta'til. Nggak mungkin Allah turun. Kalau turun berarti kayak makhluk, berarti Allah tidak mungkin turun. Ini nggak boleh. Ini namanya ta'til, meniadakan sifat Allah, menafikan sifat Allah. Tidak boleh kita tafwid, yaitu terserah deh, maksudnya yanzilu itu Allah yang lebih tahu, kita nggak tahu. Itu namanya tafwid. Kita tahu arti yanzilu, nazala yanzilu, turun, dan Allah berbicara dengan bahasa yang dipahami, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang nyata, mudah dipahami. Ini contoh bagaimana mengimani sifat Allah apa adanya. Tidak boleh kita lakukan 6 kekeliruan dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, al-yad, tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menahanmu oleh iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku telah ciptakan dengan 2 tanganku? Maka kita mengimani bahwa Allah memiliki 2 tangan, tetapi sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak boleh kita tahrif, kita takwil, kita tafsirkan tangan dengan 2 kekuatan. Enggak, Allah tidak berbicara 2 kekuatan. Allah berbicara dengan 2 tangan. Kita imani itu sesuai dengan Al-Quran. Tidak boleh kita tahrif, kita rubah tangan, maknanya kita rubah. Enggak, tetap kita imani, karena Allah yang lebih tahu tentang Allah. Allah yang lebih tahu tentang Allah. Sebagaimana manusia, kalau saya tanya akil, apa sifatmu? Akil yang lebih tahu daripada saya, dibandingkan orang lain. Seseorang lebih tahu tentang sifatnya sendiri. Allah berbicara tentang dirinya sendiri, yadayya. Maka kita imani sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah. Tidak boleh kita takyif, tidak boleh kita takyif, menanyakan bagaimana tangan Allah, apakah punya jari, kuku, jarinya berapa, nggak boleh kita tanyakan. Ini namanya mengimani sesuai dengan apa adanya. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa yang disebutkan hadis dari Rasulullah SAW, imani itu. Tidak boleh kita ta'til, menolak sifat tangan. Allah nggak punya tangan. Allah sendiri yang beritahu Allah punya tangan. Masa ente menolak? Tamsil, tidak boleh kita misalkan tangan Allah dengan tangan makhluk. Ini namanya musyrik. Kemudian tafwid, ketika Allah berfirman seperti ini, lima khalaqtu biyadayya, terhadap apa yang aku ciptakan dengan 2 tanganku. Pokoknya yadayya terserah Allah maknanya, saya nggak tahu. Nggak boleh ini, karena kita tahu yad artinya tangan. Yad artinya tangan. Allah berbicara dengan bahasa yang bisa dipahami, dan itu kesalahan orang-orang tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Paham ini para ikhwah? Yang kita serahkan bukan maknanya,
Yang kita serahkan adalah bagaimananya. Bagaimana tangan Allah itu urusan Allah. Tapi makna tangan kita paham. Paham ini para ikhwah? Yang kita serahkan apanya? Yang kita serahkan apanya? Ziyad. Bagaimananya? Yang kita serahkan apa? Nabil. Bagaimananya? Yang kita tetapkan apanya? Maknanya. Kita paham makna tangan, tetapi bagaimana tangan Allah itu urusan Allah. Kita paham makna istiwa karena itu bahasa Arab, tapi bagaimana Allah istiwa urusan siapa? Allah. Kita paham makna nuzul, turun, paham nggak? Paham. Tapi bagaimana Allah turun, maka itu urusan Allah. Maka kita menetapkan makna dan tidak menetapkan bagaimana. Catat itu baik-baik. Kita menetapkan makna dan tidak menetapkan bagaimana. Menetapkan makna dan tidak menetapkan bagaimana. Sedangkan orang-orang tafwidh tidak menetapkan makna. Sedangkan orang-orang tafwidh tidak menetapkan makna. Lanjut, al-maji, datang. Kita menetapkan sifat Allah al-maji sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-maji. Afwan. Sebutkan ayat yang berkaitan dengan al-maji, datang. Ayat yang kalian hafal juz 30. Nah. Man yujib yarfa yadahu. Yalla. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa rabbuka, jaa yaji'u al-maji. Datang Tuhanmu. Maka kita tetapkan Allah datang apa adanya. Tidak boleh kita takwil, tidak boleh kita tahrif, tidak boleh kita takyif, tidak boleh kita tamthil, tidak boleh kita ta'til, tidak boleh kita takyif, tidak boleh kita tafwidh. 6 yang tidak boleh dilakukan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terus, dan sifat-sifat lainnya, kita menerangkan semua sifat-sifat itu sesuai dengan keterangan ulama salaf. Apa arti ulama salaf? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Catat, yang belum tahu dicatat, bukan malah saya yang dilototin. Ulama salaf artinya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kita fahami sifat-sifat ini sebagaimana sahabat memahami, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pahami sifat-sifat Allah sebagaimana para tabi'in memahami, para tabi'ut tabi'in memahami, yang mengikuti sahabat dengan baik. Ya, harus dipahami, bukan dengan akal kita sendiri, bukan dengan orang-orang yang sibuk dengan ahli kalam filsafat, bukan dengan pendapat kita sendiri, tetapi memahami sifat-sifat Allah dengan pemahaman para siapa? Ulama salaf. Siapa ulama salaf? Para sahabat. Kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in bukan salaf jika tidak mengikuti para sahabat. Allah berfirman dalam Al-Quran,
was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Para sahabat dari kaum muhajirin dan ansar yang pertama-tama masuk dalam agama Islam, dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik, itu disebut salaf. Paham ini? Nah, Hasani, kita memahami sifat-sifat Allah dengan pemahaman siapa? Ulama salaf. Siapa itu ulama salaf? Para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ditambahkan yang apa? Yang mengikuti para sahabat dengan baik. Jangan lupa itu. Yang mengikuti para sahabat dengan baik. Nah, kita lanjut. Al-istiwa misalnya, menurut keterangan para tabi'in, sebagaimana yang ada dalam Sahih Bukhari, berarti al-ulu wal irtifa. Istiwa artinya adalah al-ulu. Artinya ketinggian. Wal irtifa, al-irtifa artinya di atas. Kita pahami ini sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Istiwa artinya, makanya saya tidak suka diterjemahkan dengan kata bersemayam, karena istiwa lebih luas daripada bersemayam, karena artinya adalah tinggi dan berada di tempat yang tinggi. Itu pemahaman bukan saya, tetapi pemahaman para ulama salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ingat, selalu letakkan kata-kata itu, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Allah beristiwa sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Allah mempunyai tangan sesuai dengan kebesaran keagungan Allah. Allah turun sesuai dengan keagungan kebesaran Allah. Agar kita tidak ada dalam benak kita, kita misalkan dengan makhluk. Ya, Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Lihat, perhatikan baik-baik pada ayat ini.